Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu siang 26 Juli 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Tentunya bersama saya Muhammad Azhar Nasution. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, dalam upaya mengatasi terjadinya kelangkaan LPG di tengah-tengah masyarakat, PT Pertamina melakukan penguatan pasokan di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan dipastikan ketersediaan gas subsidi pemerintah dalam kondisi yang aman. Kelangkaan ketersediaan gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan khususnya di Kota Medan sekitarnya terjadi dalam waktu 3 pekan terakhir ini sehingga masyarakat khususnya ibu rumah tangga maupun penggerak UMKM mengalami kekhawatiran. Atas kejadian ini, PT Pertamina selaku penyalur gas subsidi pemerintah meningkatkan pelayanan dan pendistribusian LPG di sejumlah daerah kabupaten kota se-Sumatera Utara. Area Manajer Komrel dan CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut Susanto August Satria mengakui terjadinya peningkatan konsumsi LPG terjadi pada beberapa hari libur nasional yang berdekatan. Berdasarkan data Pertamina Sumbagut, terjadi tren penyaluran LPG 3 kg yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan LPG 3 kg terjadi pada Juni 2023 di wilayah Sumut senilai 180.907 metrik ton dibandingkan pada Januari hingga Juni 2022, yakni sebanyak 175.498 metrik ton. Guna mengatasi kelangkaan LPG 3 kg di Sumut, Pertamina melakukan penguatan penyaluran pasokan di sejumlah agen dan pangkalan dengan menambah yakni 207.000 tabung di 15 kabupaten kota. Stok LPG 3 kg ya, stok LPG di Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian utara dalam keadaan aman. Juga permintaan ya akan tinggi gitu, permintaan akan LPG 3 kg. Tapi saya sampaikan bahwa penyaluran itu trennya naik. Jadi yang saat ini sekarang sedang akan kita lakukan adalah tadi melakukan penambahan penguatan stok di lapangan gitu ya, stok di pangkalan dengan contohnya untuk di Kota Medan gitu ya, kita akan menambah penyaluran sekitar 50% dari harian, jadi sekitar 45.000 tabungan ya. Ini akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu diharapkan kepada masyarakat mampu atau unit usaha menengah ke atas tidak menggunakan LPG 3 kg agar warga yang berhak mendapatkan tanpa terjadinya kelangkaan. Sementara itu pemirsa, pangkalan LPG 3 kg menerapkan syarat pembelian dengan KTP elektronik. Saat ini keberadaan gas LPG 3 kg tersedia dengan pembatasan pembelian. Warga mendatangi pangkalan untuk mendapatkan LPG 3 kg di Jalan Karya Medan siang tadi. Untuk mendapatkan LPG 3 kg, warga diwajibkan untuk membawa KTP elektronik asli sesuai anjuran dari Pertamina dan warga hanya bisa mendapatkan satu tabung LPG 3 kg dengan harga normal yakni Rp16.000. Keberadaan gas LPG 3 kg tersedia di pangkalan dengan pembatasan pembelian untuk pemerataan pemakaian dan warga tidak diperbolehkan membeli LPG 3 kg lebih dari satu. Keberadaan gas LPG 3 kg di pangkalan tersedia dengan stok terbatas. Setiap pangkalan hanya mendapatkan kuota 50 tabung LPG 3 kg. Sehingga keberadaan LPG 3 kg di setiap agen mulai kosong dan mengalami kenaikan harga. Kepala Gudang Pangkalan LPG 3 kg mengatakan bahwa keberadaan LPG 3 kg tersedia namun tidak banyak. Stoknya sih nggak banyak, tapi ada. Kalau mau beli sendiri masyarakat satu pasti ada. Untuk persyaratannya? Syaratnya di sini bawa fotokopi KTP asli. Berarti artinya tidak boleh beli lebih dari satu per orang ya? Belinya pokoknya satu KTP satu, jadi yang beli pun bergulir gitu, biar tidak double-double. Karena kan utamakan sini kan masyarakat untuk masak. Sementara itu, warga bernama Doni berharap pembelian LPG 3 kg tidak menggunakan KTP elektronik. Sekarang apa sulit dicari atau gimana Pak? Sulit lah.
Mana-mana kosong. Gimana Pak? Pangkalan aja kosong, ini kan pangkalan. Kadang ada, kadang enggak. Ada kenaikan harga Pak? Enggak tetap. Berapa Pak? 16.000. Jadi harus pakai KTP Pak Ya, sekarang? KTP. Kalau nggak pakai KTP nggak boleh? Nggak dapat. Harapannya gimana Pak? Kalau bisa nggak usah pakai KTP lah, apa yang pakai KTP? Pangkalan resmi penjualan LPG menetapkan harga eceran LPG 3 kg Rp16.000 dan harga LPG 5 kg dijual Rp100.000, sedangkan LPG 12 kg dijual Rp202.000 per tabungnya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Sumatera Utara mendamaikan pertikaian dua keluarga yang berujung saling lapor. Sebelum bertikai, kedua keluarga ini sempat bertikai dan videonya viral di media sosial. Polda Sumatera Utara melakukan mediasi perdamaian antara dua keluarga yang sempat bertikai yang berujung saling menganiaya di Jalan Pelita, Kelurahan Pasar Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan. Kasus ini bermula sekitar bulan April 2023 saat keluarga Samahati hendak mengadakan acara pernikahan putranya. Kemudian ketika anak Agustinus hendak memarkirkan mobilnya, ditegur oleh Samahati karena dianggap berisik. Disinilah kedua cekcok dan saling serang hingga ada yang terluka. Setelah peristiwa ini, kedua belah pihak saling melaporkan ke polisi sebagai korban penganiayaan. Dari hasil penyelidikan, mereka sama-sama ditetapkan sebagai tersangka karena seluruh unsur pidananya ditemukan. Video penganiayaan tersebut sempat viral di media sosial dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menjelaskan bahwa perdamaian terjadi usai keluarga Agustinus Sarojiduhu disanksi hukum adat dan harus memberikan sejumlah ekor babi kepada keluarga Samahati. Kedua keluarga tersebut sepakat damai melalui keadilan restoratif disaksikan polisi, pendeta, camat, dan juga kepala kampung. Menurut Agung, dalam keadilan restorasi, kedua pihak yang dirugikan harus sama-sama mendapatkan keadilan, baik perobatan dan ganti rugi lainnya. Sehingga perdamaian ini sudah sesuai prosedur dengan restorative justice yang diatur melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 terkait penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Nias Selatan yang mana saudara Samahati sedang menyiapkan pernikahan untuk putranya yang kemudian bercekcok terkait dengan masalah parkir kendaraan. Dan kemudian saudara Agustinus dan keluarga anak istri menyerang keluarga saudara Samahati dan kemudian keduanya saling melaporkan ke Polres. Permasalahan ini diselesaikan melalui kesepakatan bersama mereka, baik adat maupun kedua belah pihak, yang mana kemudian terkait dengan serangan perbuatan saudara Agustinus terhadap keluarga Samahati dan sebaliknya ini kemudian dilakukan hukuman adat. Pemirsa, tim unit reskrim Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai hasil meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor yang melakukan aksinya di depan klinik dokter gigi di Jalan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan. Polisi berhasil mengenali identitas pelaku dan berdasarkan rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi. Beginilah rekaman kamera pengawas CCTV di saat pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korban bernama Erik Wijaya, warga desa Kota Pari, Kecamatan Perbaungan yang saat itu sedang berobat di klinik dokter gigi. Terlihat pelaku yang datang dari seberang jalan hanya dalam hitungan beberapa detik berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor yang sedang terparkir di depan klinik dokter gigi tersebut. Petugas kepolisian Polsek Perbaungan yang menerima laporan pencurian sepeda motor tersebut langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik korban. Petugas dengan mudah mengenali identitas pelaku karena kondisi fisik pelaku yang tidak normal, karena saat sedang berjalan pelaku berjalan pincang. Setelah melakukan pencarian selama hampir 2 pekan, pelaku yang diketahui bernama Beni,
warga Gang Rahmat, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas di rumahnya. Petugas mengamankan barang bukti, 1 unit sepeda motor korban, berikut 1 kunci T yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Kita melakukan cek TKP, bahwa di TKP tersebut ada CCTV. Atas dari CCTV itu kita lihat bahwa kita dapat mengenali pelaku pencurian tersebut, yaitu bernama Beni, karena dari ciri-cirinya yang pincang. Kita berhasil menemukan si Beni berada di Patumbak, dekat Gang Rahmat, sehingga kita langsung melakukan penangkapan di Patumbak. Saat ini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku masih ditahan di Mapolsek Perbaungan. Petugas mempersangkakan pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Semangat baru menguatkan persaudaraan dan kepedulian menjadi tema peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Gedung Dharma Wanita Persatuan Provinsi, Jalan Tengku Cikdi, Medan kemarin. Peringatan 1 Muharram diikuti pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan Dharma Wanita Instansi Vertikal di Sumut. Acara diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumut Dian Arif Trinugroho dalam sambutannya menyampaikan kita patut bersyukur tahun ini dapat merayakan 1 Muharram 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Disampaikannya saat ini kita memasuki tahun baru Islam, bulan yang baru dan suasana yang berbeda dari hari sebelumnya. Beberapa orang beranggapan pergantian tahun hanyalah pergantian angka. Bahkan di media sosial banyak orang yang berucap syukur, menimba harapan dan doa untuk tahun Hijriah yang lebih baik. Dijelaskan Dian Ari, dari sanalah kita dapat memetik makna bahwa tahun yang baru bisa menjadi salah satu pijakan motivasi bagi seseorang, motivasi belajar, motivasi bekerja, motivasi dalam kebaikan, dan motivasi bermanfaat untuk semua. Untuk itu Dian Arif berharap dengan momentum peringatan 1 Muharram Tahun Baru Islam ini dapat dimaknai dengan semangat baru, menguatkan persaudaraan serta menambah kepedulian kita kepada sesama. Pada peringatan 1 Muharram DWP ini, tausiah disampaikan Al-Ustadz Abdil Muhadir Ritonga. Dalam tausiahnya, Abdil Muhadir menyampaikan sudah lazim orang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan umur yang panjang. Namun tidak sedikit pula orang yang diberikan umur yang panjang namun tidak panjang ibadahnya. Justru di sisa hidupnya banyak melakukan maksiat dan dosa. Abdil Muhadir bahkan mencontohkan saat seseorang merayakan ulang tahun bertambahnya usia justru dirayakan dengan maksiat dan dosa dengan acara pesta mabuk-mabukan. Pemirsa, untuk meraih sebuah kesuksesan, salah satunya dengan belajar atau menuntut ilmu dengan giat. Belajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja dan tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Keinginan kuat Bupati Tapanuli Utara Dr. Nixon Ababan untuk terus belajar setinggi-tingginya menjadi teladan, utamanya bagi generasi muda di wilayah Tapanuli Raya. Nixon Ababan tidak mau berhenti belajar karena pada dasarnya semua manusia adalah seorang pembelajar mulai lahir ke dunia hingga akhir hayat. Hal tersebut dikatakan Nixon Ababan saat diwisuda dengan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Sekolah Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat baru-baru ini. Disertasi ilmiahnya mengangkat judul Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Presisi Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Nixon Ababan berharap disertasi ini menjadi sebuah buku, teori baru, dan menjadi undang-undang serta pokok-pokok haluan negara. Desa kuat, kota maju, Indonesia mandiri, dan berdikari. Nixon Ababan akan mengakhiri tugas sebagai Bupati Tapanuli Utara yang telah dijabatnya selama 2 periode pada Februari 2024.
Nixon tetap berkomitmen terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara. Saat ini pembangunan di Tapanuli Utara telah berubah menjadi lebih baik lagi dengan dibangunnya infrastruktur pendukung, listrik, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan pariwisata. Pihaknya mengaturkan terima kasih baik kepada keluarga, orang tua, maupun segenap warga Tapanuli Utara yang telah mendukung dirinya sehingga bisa meraih gelar doktor. Dan kiranya ilmu yang didapat ini bisa berguna bagi pelayanan kepada masyarakat banyak. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya pasca kebakaran gedung sekolah Al-Jamiatul Wasliyah. Beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai langsung merespon perbaikan gedung sekolah tersebut. Gedung sekolah yang berada di Kampung Lalang, Desa Simpang 4, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, hangus terbakar pada Sabtu 15 Juli 2023 lalu akibat arus pendek listrik di salah satu ruang kelas dan merambat ke ruangan lainnya. Dengan tanggap pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mulai memperbaiki ruangan sekolah yang terbakar. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya saat meninjau langsung proses pengerjaan perbaikan ruang kelas yang terbakar, pihak pemerintah Kabupaten Sergai berupaya untuk memberikan yang terbaik dengan memperbaiki ruang kelas yang terbakar. Diharapkan para siswa bisa segera kembali belajar sedia kala, di mana perbaikan sekolah tersebut menggunakan anggaran biaya tak terduga atau BTT APBD 2023 sekitar 200 juta rupiah. Ditargetkan 10 ruangan selesai dalam waktu seminggu ke depan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Al-Jamiatul Wasliyah Abdul mengatakan proses belajar siswa dibagi 2 gelombang pagi dan juga sore. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah Sergai yang sigap dalam mengatasi musibah kebakaran ini. Kepada Bapak Bupati Kabupaten Serdang Bedagai kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang begitu cepat diberikan kepada kami. Informasi Pak Bupati semalam meninjau lapangan 1 minggu selesai. Pemirsa, kita menuju ke Kabupaten Mandeling Natal. Pemerintah daerah Mandeling Natal menambah 1 unit armada mobil pemadam kebakaran mini untuk dapat melengkapi sarana sebagai langkah pemadam kebakaran dan penyelamatan saat terjadinya kebakaran di persimpangan ataupun gang sempit. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandeling Natal menambah 1 unit armada mobil damkar mini dengan kapasitas tangki yakni air 500 liter dan memiliki fasilitas selang sepanjang 30 meter. Pengadaan armada mobil damkar mini ini bertujuan agar bisa menjangkau hingga ke persimpangan ataupun gang sempit. Dengan adanya penambahan armada mobil damkar tahun 2023 ini, kini jumlah armada mobil damkar milik pemerintah daerah sudah berjumlah 6 unit. Ke-6 armada tersebut terpencar di 4 lokasi yang mencakupi dari 23 kecamatan di Kabupaten Mandeling Natal. Meski kita telah memiliki armada 6, namun masih kurang karena jarak jangkauan cukup luas. Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami Nasution menyampaikan dengan adanya penambahan armada ini, penanganan peristiwa kebakaran di wilayah Mandeling Natal ini bisa optimal pula. Diharapkan kepada masyarakat agar mencatat nomor kontak mobil damkar agar bisa terhubung saat terjadi kebakaran, sehingga petugas damkar bisa cepat tiba di lokasi. Kebakaran bisa kita tangani dengan cepat. Dengan semakin banyaknya armada kita, mudah-mudahan kita menangani kebakaran dengan semakin baik. Tapi kita tidak mendoakan dan tidak berharap ada kebakaran itu, hanya antisipasi. Nah, anggaran kita yang terbatas, mandatory spending yang sekarang semakin ketat, ini juga membuat uang gerak fiskal kita agak sedikit kurang fleksibel. Dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Mandeling Natal tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat siang, sampai jumpa.